Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Dr. Alfitman SCMSC dari kelas Sistem Informasi Manajemen M2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan teknologi baru. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri atas Eri Gunawan Putra, Naufal Teguh Insani, Olivia Kairunisa, Abida Safitri, Kairani Anissa, Nova Wardana, Nur Izzatul Karimah, Suci Amelia, Yolanda Izzati Adra, dan Zahara Permatasari. Pada presentasi kali ini ada tujuan pelajaran yang ingin kami sampaikan dan ingin terpenuhi, yaitu yang pertama, mengetahui infrastruktur dari teknologi informasi, yang kedua, mengetahui komponen-komponen dari infrastruktur teknologi informasi, yang ketiga, mengetahui tren platform peranti keras atau hardware dan perkembangan teknologi baru. Yang keempat, ada mengetahui tren platform peranti lunak atau software dan perkembangan teknologi baru. Yang terakhir, yaitu yang kelima, mengetahui isu-isu dan solusi dalam infrastruktur teknologi informasi. Materi pertama mengenai definisi dan evolusi dari teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Alivia. Kepada Alivia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dan juga evolusi dari infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama itu definisi. Definisi dari infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi yang dibagi dalam perusahaan untuk menyediakan platform aplikasi sistem informasi perusahaan tersebut. Yang termasuk dalam infrastruktur TI adalah peranti keras, peranti lunak, dan layanan yang dibagi di seluruh perusahaan. Layanan-layanan tersebut meliputi yang pertama itu layanan platform. Contohnya sendiri e-commerce platform seperti Amazon, Shopee, dan Lazada yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja produk secara online. Lalu yang kedua jasa telekomunikasi. Contohnya itu layanan telepon. Perusahaan menyediakan layanan telepon untuk pengguna agar dapat melakukan panggilan suara, baik itu melalui telepon kabel maupun telepon seluler. Yang ketiga adalah layanan manajemen data. Contohnya sendiri layanan basis data. Jadi perusahaan menyediakan layanan untuk menyimpan data dan mengelola data secara efisien dan aman dalam basis data seperti MySQL, Oracle, MongoDB, dan lainnya. Lalu yang keempat, layanan penerapan perangkat lunak. Contohnya itu layanan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi perusahaan menyediakan layanan untuk memelihara dan mengoptimalkan kinerja perangkat lunak yang digunakan oleh pelanggan, seperti memperbarui aplikasi, memperbaiki bug, atau meningkatkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, layanan manajemen fasilitas fisik. Contohnya layanan manajemen penyimpanan data. Jadi perusahaan menyediakan layanan untuk mengelola penyimpanan data seperti manajemen peralatan penyimpanan data, manajemen kapasitas penyimpanan data, dan manajemen keamanan data. Lalu selanjutnya adalah layanan manajemen TI. Contohnya sendiri manajemen infrastruktur TI. Ini adalah layanan yang menangani manajemen jaringan sistem dan perangkat keras. Ini mencakup perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan pemeliharaan infrastruktur TI. Yang lalu selanjutnya layanan standar TI. Contohnya sendiri file sharing dan kolaborasi, misalnya seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Lalu ada layanan pendidikan TI. Contohnya pelatihan karyawan. Jadi karyawan akan dilatih yang diberikan oleh perusahaan untuk melatih karyawan dalam penggunaan teknologi terbaru. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak, sistem operasi, atau aplikasi bisnis. Dan yang terakhir, layanan penelitian dan pengembangan TI. Contohnya penelitian pasar TI. Layanan penelitian pasar TI dirancang untuk membantu perusahaan memahami pasar dan kebutuhan konsumen dalam bidang TI. Layanan ini mencakup analisis data, survei, dan pemodelan prediktif. Jadi, sebuah perusahaan haruslah menggunakan layanan TI ini agar mengetahui nilai guna sebenarnya dari sebuah visi. Lalu kemudian saya akan menjelaskan evolusi infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama itu era mesin akuntansi elektronik, merupakan era pertama dari komputasi bisnis, menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Sayangnya mesin tersebut berukuran besar dan tidak praktis, tidak ada programmer, dan operasinya sendiri dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua, era mainframe umum dan komputer mini, merupakan periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali programmer, profesional, dan operator sistem yang elemen-elemen infrastrukturnya kebanyakan disediakan oleh vendor. Vendor sendiri yaitu produsen peranti keras dan peranti lunaknya. Kemudian diperkenalkan juga komputer mini yang menawarkan mesin tanggung yang harganya terjangkau dan memungkinkan komputasi terpusat. Lalu yang ketiga, era PC. Perkembangan PC meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC, seperti pengolah kata, spreadsheet, program presentasi elektronik, dan program manajemen data berukuran kecil. Yang keempat, era klien atau server. Pada era ini, desktop atau disebut juga klien dihubungkan ke jaringan komputer atau server yang menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer lain. Lebih jelasnya, klien adalah titik masuk bagi pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data, menyajikan halaman web, atau mengelola aktivitas jaringan. Dan yang terakhir, era komputasi internet perusahaan. Infrastruktur TI yang menghubungkan bagian-bagian peranti keras komputer dan jaringan yang berbeda ke dalam jaringan keseluruhan perusahaan, sehingga informasi dapat bergerak dengan bebas di dalam organisasi dan antara perusahaan yang satu dan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Alivia. Untuk materi selanjutnya yaitu penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur yang akan disampaikan oleh Abida. Kepada Abida, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Yang pertama yaitu hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor, menjelaskan tentang peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer. Pada tahun 1965, Gordon Moore menulis di majalah Electronics, sejak pertama kali chip mikroprosesor diperkenalkan tahun 1959, jumlah komponen-komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi paling murah meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pernyataan inilah yang menjadi dasar hukum Moore. Yang kedua yaitu hukum penyimpanan digital besar, menjelaskan penurunan eksponensial dalam penyimpanan data. Jumlah informasi digital terus meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap tahunnya. Untungnya, biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan sekitar 100% setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada hukum Metcalfe ekonomi jaringan, menjelaskan semakin banyaknya penggunaan komputer dengan menunjukkan bahwa nilai sebuah jaringan bagi anggota jaringan tersebut semakin banyak lagi. Metcalfe dan banyak pilihan lainnya mengacu pada skala timbal balik yang terus meningkat. Uh, uh, Pilihan lainnya mengacu pada skala timbal balik yang terus meningkat yang menyatakan bahwa para anggota kelompok suatu jaringan terus menerima orang untuk bergabung ke jaringan yang mereka miliki. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Abidah. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen infrastruktur terdiri atas 7 komponen. 4 komponen pertama yang akan disampaikan oleh Yolanda. Kepada Yolanda, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bella, saya akan menjelaskan tentang komponen infrastruktur. Yang pertama itu ada platform peranti keras. Pasar peranti keras komputer telah semakin terpusat pada perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem yang mengandung 90% mesin dan produsen chip Intel, AMD, dan IBM yang menjual lebih dari 90% prosesor yang terjual di tahun 2004. Industri tersebut telah bersama-sama sepakat untuk menggunakan Intel sebagai prosesor standar dengan pengecualian utama pada pasar server untuk mesin Unix dan Linux yang dapat menggunakan prosesor Sun dan IBM Unix. Yang kedua yaitu ada platform sistem informasi. Sistem operasi terkemuka untuk server perusahaan adalah Microsoft Windows Server, Unix, dan Linux. Kerabat open source, unik yang murah dan tangguh. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan di seluruh perusahaan dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diskalakan, andal, dan jauh lebih murah daripada sistem operasi mainframe. Yang ketiga, ada platform peranti lunak komputer. Peranti lunak open source sekeluarga dengan Unix yang tidak mahal dan kuat. Unix dan Linux menjadi tulang punggung dari infrastruktur perusahaan di seluruh dunia ini karena dapat diukur skalanya, andal, dan jauh lebih murah ketimbang sistem operasi mainframe. Linux juga tersedia dalam versi gratis untuk diunduh dari internet sebagai peranti lunak open source. Yang keempat itu ada manajemen dan penyimpanan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Untuk penyimpanan data cakram dan pita tradisional, perusahaan besar beralih ke teknologi penyimpanan berbasis jaringan. Jaringan area penyimpanan menghubungkan beberapa perangkat penyimpanan pada jaringan kecepatan tinggi yang berpisah dan terdedikasi untuk menyimpan data. Akibatnya, pasar perangkat penyimpan data digital meningkat lebih dari 15% per tahun selama 15 tahun terakhir. Segitu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yolanda yang telah menjelaskan 4 komponen dari infrastruktur. 3 komponen lainnya akan dijelaskan oleh Erik. Kepada Erik, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang selanjutnya itu adalah platform jaringan atau telekomunikasi. Platform ini biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Contoh platform jaringan atau telekomunikasi adalah Windows, Novell, Linux, dan Unix. Contoh mitra jaringan telekomunikasi adalah Cisco, License, Nortel, dan Jupiter Networking, yang vendor terbesarnya adalah MCI, AT&T, dan Verizon. Yang selanjutnya platform internet. Platform internet adalah platform yang harus dihubungkan dan bertumpang tindih dengan infrastruktur jaringan umum, platform perangkat keras, dan perangkat lunak. Jaringan internet terhubung dengan web, yang mana pengembang utama situs web adalah Microsoft. Dan beberapa contoh yang mendukung berjalannya Microsoft adalah Java dan Net.
Yang terakhir adalah layanan dan konsultasi integrasi sistem. Layanan dan konsultasi integrasi sistem adalah komponen yang memahami jalan bisnis perusahaan dan mengerti cara mengganti perangkat lunak. Contohnya adalah Accenture dan PwC Consulting yang sekarang menjadi bagian IBM. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Erik. Materi selanjutnya yaitu mengenai tren platform peranti keras teknologi baru yang akan dijelaskan oleh Kairani dan Noval. Kepada Kairani terlebih dahulu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai tren platform peranti keras dan teknologi baru. Yang pertama, yakni the mobile digital platform. Platform komputasi digital seluler baru telah muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer yang lebih besar, seperti smartphone, iPhone, Android, yang telah menjalankan banyak fungsi PC, termasuk mengirim data, menjelajahi web, mengirim email, dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Smartphone dan tablet menjadi sarana utama untuk mengakses internet dan semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis serta untuk aplikasi konsumen. Misalnya, agen layanan di British Airways menggunakan iPad aplikasi khusus untuk berinteraksi dan terhubung dengan pelanggan seperti berbagi pembaruan penerbangan yang penting, informasi bandara, memesan ulang perjalanan, dan melacak barang bawaan. Yang kedua itu consumerization of IT and beyond. Popularitas, kemudahan penggunaan, dan beragam aplikasi yang berguna untuk telepon pintar atau smartphone dan komputer tablet telah menciptakan gelombang minat untuk mengizinkan karyawan menggunakan perangkat seluler pribadi mereka di tempat kerja, atau biasanya disebut dengan bring your own device atau BIOD. BIOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi IT, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi IT tidak hanya mencakup perangkat seluler pribadi, tetapi juga penggunaan layanan perangkat lunak bisnis yang berasal dari pasar konsumen dengan baik, seperti kejadian Google, Yahoo, Gmail, Google Maps, Dropbox, dan bahkan Facebook serta Twitter. Yang ketiga ini quantum computing. Quantum computing menggunakan prinsip fisika kuantum untuk mempresentasikan data dan melakukan operasi pada data tersebut. Sebuah komputer kuantum akan mendapatkan kekuatan pemrosesan yang sangat besar melalui kemampuan ini untuk berada di banyak negara sekaligus, yang memungkinkannya untuk memecahkan beberapa masalah ilmiah dan bisnis jutaan kali lebih cepat daripada yang dapat dilakukan hari ini. Komputasi kuantum masih merupakan teknologi baru, tetapi aplikasinya di dunia nyata terus berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kairani. Untuk 3 tren platform hardware lainnya akan dijelaskan oleh Naufal. Kepada Naufal disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kairani. Yang keempat adalah virtualization. Virtualization sendiri ini adalah proses menghadirkan sekumpulan sumber daya komputasi, seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan satu sumber daya fisik seperti server atau perangkat penyimpanan muncul ke pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Misalnya server atau mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak contoh sistem operasi atau sistem operasi yang berbeda, sehingga berbeda fungsi seperti banyak mesin yang berbeda. Setiap server virtual tampak seperti server fisik nyata untuk program perangkat lunak, dan beberapa server virtual dapat berjalan secara paralel pada satu mesin. Yang kelima adalah edge computing. Edge computing sendiri ini adalah metode untuk mengoptimalkan sistem komputasi awan dengan melakukan beberapa pemrosesan data pada sekumpulan server yang terhubung di tepi jaringan, di dekat sumber data. Ini mengurangi jumlah data yang mengalir bolak-balik antara komputer lokal dan perangkat lain serta pusat data cloud. Penerapan edge computing berguna saat sensor atau perangkat IoT lainnya tidak perlu terus-menerus terhubung ke cloud pusat. Misalnya, anjungan minyak di lautan mungkin memiliki ribuan sensor yang menghasilkan data dalam jumlah besar, mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa sistem berfungsi dengan baik. Data tidak perlu dikirim melalui jaringan segera setelah produksi, sehingga sistem komputasi edge lokal dapat mengkompilasi data dan mengirimkan laporan harian ke pusat data atau cloud untuk penyimpanan jangka panjang. Yang terakhir adalah green computing. Green computing atau TI hijau mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpan, dan sistem jaringan dan komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Facebook, dan Apple mulai mengurangi jejak karbon mereka dengan pusat data bertenaga energi bersih dengan peralatan hemat daya dan penggunaan tenaga angin dan air secara ekstensif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Noval untuk materi selanjutnya yaitu tren platform peranti lunak dan teknologi baru yang akan dijelaskan oleh Zahra dan Iza. Kepada Zahra terlebih dahulu disilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Yang pertama ada open source software dan Linux. Peranti lunak open source adalah peranti lunak yang diproduksi oleh sebuah komunitas di beberapa ratus ribu programmer di seluruh dunia. Menurut asosiasi profesional open source yang terkemuka, peranti lunak open source tidak memungut biaya dan dapat diubah oleh penggunanya. Definisi peranti lunak open source tidak dibatasi pada sistem operasi atau teknologi peranti keras tertentu. Meskipun kebanyakan peranti lunak open source saat ini berdasarkan sistem operasi Linux atau Unix. Yang selanjutnya yaitu Linux. Peranti lunak open source yang dapat dikatakan paling dikenal adalah Linux, sistem operasi yang diturunkan dari Unix. Aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi Linux bertumbuh dengan cepat. Berbagai aplikasi ini disertakan dalam telepon seluler, PDA, dan perangkat genggam lainnya. Walaupun keberadaan Linux saat ini tergolong kecil, namun bertumbuh dengan cepat pada desktop. Linux dapat menjalankan tugas utamanya di bagian administrasi perusahaan yang menjalankan server web dan LAN. Yang kedua, software for web yang terdiri dari Java, JavaScript, HTML, dan HTML5. Yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang independen dari sistem operasi dan prosesor yang telah menjadi lingkungan pemrograman interaktif paling terkemuka untuk web. Jika sebuah objek bergerak pada web atau mengambil input dari pengguna, maka kemungkinan besar applet Java lah penyebabnya. Yang kedua, JavaScript. JavaScript adalah teknologi inti lainnya untuk membuat halaman web lebih interaktif. Sebagian besar situs web menggunakan JavaScript untuk perilaku halaman, sisi klien, dan semua browser web utama yang memiliki mesin JavaScript bawaan untuk menjalankan dengan cepat. JavaScript ini dapat berjalan sangat cepat dan mampu menginstruksikan komputer tentang cara berinteraksi dengan pengguna setelah menerima input pengguna. Selanjutnya HTML. HTML adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lain. Untuk menggunakan tautan ini, pengguna hanya perlu menunjukkan kata kunci atau grafik yang disorot. Yang terakhir, evolusi berikutnya dari HTML yang disebut dengan HTML5. HTML5 ini memecahkan masalah dengan memungkinkan untuk menyisipkan gambar, audio, video, dan elemen lain secara langsung ke dalam dokumen tanpa add-on intensive processor. HTML5 memudahkan halaman web berfungsi di berbagai perangkat tampilan, termasuk perangkat seluler serta desktop, dan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang berjalan di web. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahara. Untuk dua tren platform peranti lunak lainnya akan dijelaskan oleh Nur Izatul. Kepada Nur Izatul, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Nah, yang ketiga itu ada web service dan service oriented architecture. Nah, web service atau layanan web itu adalah komponen perangkat lunak yang bertukar informasi menggunakan standar dan juga bahasa web. Nah, layanan web ini juga memiliki SOA atau itu serangkaian layanan yang berkomunikasi satu sama lainnya untuk menciptakan sebuah aplikasi peranti lunak. Nah, selanjutnya itu ada software outsourcing and cloud service. Nah, software outsourcing ini adalah penggunaan teknologi informasi yang berasal dari luar perusahaan. Itu berarti seperti perusahaan luar itu bergabung dengan kita untuk melakukan kolaborasi atau pengembangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya itu ada cloud service. Nah, cloud service ini adalah perangkat lunak sebagai layanan diakses dengan browser web melalui perjanjian. Contoh dari layanan cloud service sendiri itu ada namanya software as a service, ada infrastructure as a service, yang ketiga juga ada platform as a service, dan lainnya. Cloud service ini juga biasanya bisa seperti backupan dari database-database yang ada di perusahaan, sehingga database yang di perusahaan itu dapat tersimpan dengan aman di cloud service. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurizato. Untuk materi selanjutnya yaitu isu-isu yang ada pada manajemen terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama akan saya jelaskan. Menangani masalah infrastruktur. Ketika perusahaan tumbuh, mereka dapat dengan cepat mengatasi infrastruktur mereka. Saat perusahaan menyusut, mereka dapat terjebak dengan infrastruktur yang berlebihan yang dibeli ketika waktu perusahaan lebih baik. Bagaimana perusahaan tetap fleksibel ketika perusahaan sebagian besar investasinya ke dalam infrastruktur TI adalah dengan pembelian dan lisensi dengan biaya hidup. Seberapa baik skala infrastruktur tersebut?
skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang untuk melayani lebih banyak pengguna atau tanpa mogok. Yang kedua yaitu manajemen dan tata kelola. Isu lama di antara manajer dengan CEO sistem informasi adalah pertanyaan tentang siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Haruskah departemen atau divisi lain memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri, ataukah haruskah infrastruktur teknologi informasi dikontrol atau dikelola secara terpusat? Ternyata tidak ada satupun jawaban yang sederhana untuk masalah ini. Tidak ada rumus untuk melakukannya dengan benar, tapi ada beberapa cara untuk mendekati masalah ini dan beberapa aturan praktis yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya tentang isu manajemen yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI adalah investasi utama bagi perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan terlalu banyak pada infrastruktur, maka infrastruktur itu akan mengganggu dan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan akan mengalahkan perusahaan yang investasinya terlalu rendah. Model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Yang pertama adalah permintaan pasar untuk layanan perusahaan Anda. Buat persediaan layanan yang saat ini Anda sediakan bagi para pelanggan, pemasok, dan karyawan. Surveilah setiap kelompok atau lakukan diskusi kelompok fokus untuk mencari tahu apakah layanan yang Anda biasa berikan memenuhi kebutuhan setiap kelompok. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan Anda. Analisis strategi bisnis perusahaan Anda untuk 5 tahun ke depan dan cobalah untuk mengakses layanan dan kemampuan baru apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan strategis ini. Strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan Anda. Uji rencana teknologi informasi perusahaan Anda untuk 5 tahun mendatang dan kajilah kesesuaiannya dengan rencana bisnis perusahaan tersebut. Tentukanlah total biaya infrastruktur TI-nya. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Apakah perusahaan Anda berada di belakang kurva teknologinya atau pada fase termutakhir dalam teknologi informasi? Kedua situasi tersebut harus dihindari. Biasanya perusahaan tidak mau membawa sumber dayanya untuk teknologi mutakhir yang masih eksperimental karena biasanya mahal dan terkadang tidak dapat diandalkan. Anda sebaiknya membeli teknologi yang standarnya telah ada dan vendor TI-nya saling bersaing dari segi harganya, bukan rancangan dan yang pemasoknya banyak. Yang kelima, layanan yang diberikan para pesaing. Cobalah menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing ke para pelanggan, pemasok, dan pekerjaannya. Yang keenam, investasi infrastruktur TI pesaing. Bandingkan pengeluaran Anda untuk infrastruktur TI dengan pengeluaran pesaing Anda. Banyak perusahaan yang cukup terbuka mengenai pengeluaran inovatif mereka pada TI. Jika perusahaan pesaing berusaha merahasiakan pengeluaran TI-nya, Anda dapat menemukan informasi di laporan tahunan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan harapannya tujuan pembelajaran yang kami terapkan di awal dapat tersampaikan kepada teman-teman semua. Saya tutup, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.